Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan digital storage. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengenalkan diri saya. Saya Santoloni Kahulu dari kelas B ya sore, program studi bisnis digital. Oke, kita akan kembali ke materinya, yaitu digital storage. Pengertian dasar storage yang artinya penyimpanan. Storage adalah tempat di mana data disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem komputer. Sebagai komponen penting dalam teknologi informasi, penyimpanan memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, peran penyimpanan menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran operasional, seperti keamanan data. Contohnya itu hard disk, SSD, kartu memori, flash driver, cakram optik, kartu magnetik, kartu pintar, tag NFC, dan cold storage. Perbedaan utama dengan memori RAM, storage non-void, data tetap ada saat daya mati. Memori void, data hilang saat daya mati. Ilustrasi, saat komputer mati, data di RAM hilang, tetapi data di hard disk tetap tersimpan. Kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Kapasitas penyimpanan adalah jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu media penyimpanan. Biasanya dinyatakan dalam satuan bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, atau petabyte. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak data seperti file, aplikasi, dokumen, video, dan lain-lain yang dapat ditampung. Contoh kapasitas pada media penyimpanan yaitu HDD atau SSD, mulai dari 128 GB sampai beberapa TB. Flash disk itu setara dengan 4 GB, 8 GB, 16 GB, 38 GB. Kartu memori atau microSD sekitar 16 GB, 32 GB, 64 GB, dan 128 GB. CD atau DVD itu sekitar 700 MB, DVD sampai 4,7 GB. Cold storage, kapasitas mengikuti paket, misalnya 5 GB, 100 GB, atau 1 TB. Jenis-jenis hard drive. Hard drive istilah umum untuk perangkat penyimpanan, mencakup HDD, SSD, dapat dipasang internal di dalam perangkat atau eksternal. Hard disk menyimpan data di piringan magnetik yang berputar. Planet terbuat dari aluminium, kaca, keramik, dan dilapisi material magnetik. Kapasitas ditentukan oleh jumlah piringan, kepadatan penyimpanan data pada piringan. Cara kerja dan strukturnya itu media baca tulis. Melalui proses formatting, piringan dibagi menjadi track, jalur melingkar konsentris, sektor, bagian kecil berbentuk biji pada setiap track. Solid state drive dan flash storage. Solid state drive atau disingkat SSD itu menyimpan flash memory dengan prosesor internal tanpa bagian bergerak. Keunggulan dengan HDD ini, SSD ini memiliki kecepatan sangat tinggi, hemat daya, lebih tahan banting, menggunakan chip memori. Sedangkan HDD kapasitas besar, harga dan GB lebih murah, menggunakan piringan magnetik yang berputar. Penyimpanan memori flash portable, kartu memori, perangkat penyimpanan flash yang dapat dilepas berukuran kecil, dimasukkan ke slot khusus ke komputer, perangkat seluler, atau card reader. Contoh tipe umum yaitu SDHC, microSD, dan CF.
USB flash drive, perangkat penyimpanan flash yang dihubungkan melalui port USB, sering disebut sebagai thumb drive atau flash disk. Cold storage and cloud computing. Cold storage atau disebut penyimpanan awan itu ialah layanan internet yang menyediakan ruang penyimpanan data bagi pengguna komputer atau perangkat mobile untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manfaatnya yaitu akses file dari perangkat manapun dengan internet, penyimpanan file besar seperti audio, video, dan grafis secara instan, berbagi file mudah tanpa email lampiran, backup otomatis dan terpusat, skalabilitas sesuai kebutuhan. Mode layanannya berbayar sesuai kapasitas dan fitur. Optical disk dan enterprise storage. Optical disk atau yang disebut cakram optik itu merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram optik. Jenis cakram optik yang banyak digunakan yaitu compact disc, DVD, cakram Blu-ray, enterprise storage. Yang enterprise storage ini yang artinya dengan penyimpanan perusahaan. Perangkat keras perusahaan memungkinkan organisasi besar mengelola dan menyimpan data informasi menggunakan perangkat yang dirancang untuk pengguna intensif, efisien maksimal, dan ketersediaan maksimal. Penyimpanan ketersediaan maksimal. Penyimpanan perusahaan seringkali menggunakan teknologi 5 channel sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Daftar teknologi yaitu RAID, RAID microring, RAID stripping, NAS, SAN, magnetic tape, outer storage, dan business outer type of storage. Jenis penyimpanan lainnya: kartu garis magnetik, kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank dengan strip yang berisi informasi identitas, kartu cerdas smart card, alternatif dari kartu strip magnetik, menyimpan data pada sirkuit terpadu yang tertahan di dalam kartu chip untuk baik kontak maupun non-near kontak. Tag RFID chip dan tag NFC, menguasai media sosial untuk bisnis, strategi media sosial untuk bisnis, media sosial dan umpan balik pelanggan, kurasi konten yang menarik, kecerdasan buatan untuk inovasi bisnis, memahami kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Secara sederhana, materi ini membahas bagaimana cara kita menyimpan data digital di era modern sekarang ini. Kesimpulannya yaitu penyimpanan flash memory storage itu seperti gudang data, tetap ada meski listrik mati. Sedangkan memori itu seperti meja kerja, data hilang saat listrik mati. Media penyimpanan fisik, HDD dan SSD. HDD itu pakai piringan berputar, lambat tapi murah. Sedangkan SSD itu pakai chip, sangat cepat, tahan banting tapi lebih mahal. Portable, ada flash disk dan kartu memori yang memudahkan bawa data kemana-mana. Optik CD, DVD, dan Blu-ray sudah mulai jarang dipakai tapi masih relevan. Penyimpanan modern seperti cloud storage, simpan data di internet supaya bisa dibuka dari HP atau laptop mana saja tanpa perlu PC alatnya. Enterprise, perusahaan besar pakai sistem khusus seperti NAS agar data mereka aman dan tidak hilang. Teknologi lainnya itu kartu ATM, chip dan magnetik. Dan teknologi nirkabel seperti NFC juga termasuk cara menyimpan data identitas. Pemanfaatan bisnis. Semua alat penyimpanan
ini menjadi fondasi untuk mengelola media sosial dan menjalankan kecerdasan buatan AI dan memajukan bisnis. Intinya, pilihlah media penyimpanan sesuai kebutuhan, SSD untuk kecepatan, cloud untuk fleksibilitas, dan HDD untuk kapasitas besar dengan harga terjangkau. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada dengan salah-salah kata. Terima kasih.